Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik dan luar biasa baik. Baik, Bu. Nah, Ibu Repi doakan kalian semua sehat selalu, ceria, dan sesuai dengan slogan kita, ini sehat optimal. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kedua. Sebelum pembelajaran kedua, Ibu akan mengecek kehadiran semuanya. Tolong diaktifkan dulu kameranya. Surita, Devi, Ada, Bu. Desi Anggreni, Dita Anggun Merani, Hadir Ibu. Ika Nurul Hidayati, Hadir, Bu. Nongi Seregar, Hadir Bu. Nova Rahayu Seregar, Hadir Bu. Siti Rohima, Hadir Bu. Suci Rahayu, Hadir, Bu. Yusmaneli, Hadir Bu. Ulan Kardatika Sari, Hadir Bu. Nelmi. Hadir Bu. Ada yang belum terpanggil namanya? Ya Bu. Ya, Ibu. Oke, Tidak, Bu. sudah. Ya, baik, kita lanjut pelajaran hari ini di doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Devi memimpin doanya. Baik, kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Devi telah memimpin doa sebelum pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk ke kompetensi dasar pengetahuan adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam sebuah cerita hikayat, yaitu baik lisan maupun tulis. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya, berarti kita menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat, baik lisan maupun tulis, dengan tepat dan bertanggung jawab. Jadi semuanya harus bertanggung jawab untuk menentukan nilai yang ada di dalam sebuah cerita hikayat dan mengaitkan cerita hikayat tersebut apakah masih relevan dengan kehidupan masa kini. Nah, untuk berikutnya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ini, kita akan mengingat kembali cerita pembelajaran yang kemarin, yaitu coba apa masih ingat pembelajaran yang kemarin? Saya, Bu. Bu. Iya, silakan. Suci, Bu. Iya, silakan. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur hikayat, Bu, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Siapa yang bisa mengingat kembali apa itu cerita rakyat hikayat? Cerita hikayat itu Saya apa? Bu. Hikayat Bu. Ya, silakan. Iya. Ya Bu.
Hikayat itu ini Bu, cerita dia dengan ini Bu, bahasanya itu dengan menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya Bu. Itu ya Bu. Iya, bagus Siti. Untuk hikayat, Ibu ingatkan lagi cerita berbahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dah, terima kasih Siti sudah menjawab dengan betul. Baik, kita lanjutkan. Apalagi pembelajaran. Karakteristik. Siapa yang ingin menjawab untuk karakteristik di dalam hikayat? Saya, Bu. Silakan. Saya. Karakteristik hikayat itu ada 5, Bu. Yang pertama, istana sentris, yaitu menceritakan tentang kerajaan atau raja dan keluarga, serta hulu balang pada Perdana Menteri dalam cerita itu. Iya. Kemudian terdapat kemustahilan dan kesaktian tokoh. Kemudian ada anonim, Bu. Iya, betul. Selanjutnya yang keempat disebarluaskan secara lisan. Dan yang terakhir betul. Menggunakan bahasa klise dan Melayu klasik. Iya, betul. Terima kasih Nova telah menjelaskan karakteristik tentang hikayat. Ada anonim, tidak diketahui nama pengarangnya, berarti kita tidak mengetahui siapa penulis aslinya. Yang kedua, disebarkan secara lisan, jadi mulut ke mulut. Yang berikutnya menggunakan bahasa Melayu klasik, artinya bahasa itu sulit untuk dipahami. Berikutnya terdapat kemustahilan dan kesaktian. Dalam cerita itu, kesaktian ini manusia itu memiliki kesaktian di dalam tubuhnya. Istana sentris berarti ada menceritakan kerajaan, ada raja, ada putri raja, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kemarin kita juga menjelaskan unsur intrinsik. Coba dijelaskan unsur intrinsiknya. Saya, Bu. Ya, silakan. Di dalam unsur intrinsik itu, Bu, ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, sudut pandang, dan amanat, Bu. Itu unsur intrinsiknya, Bu. Terima kasih sudah menjawab dengan betul. Unsur intrinsik di dalam sebuah hikayat ada tema. Tema itu adalah ide cerita atau gagasan yang mendasari sebuah karya sastra. Tokoh dan penokohan adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa pada cerita. Alur adalah urutan peristiwa pembentukan cerita. Latar, tempat kejadian, sudut pandang, cara penulisan. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Baik, ada pertanyaan? Devi? Belum, Bu. Apakah sudah paham? Sudah Insya Allah, paham? Bu. Oke, Insya kita Allah, Bu. lanjut. Oke, semuanya sehat kan? Sehat, Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Belum sarapan, Bu. Ya. Iya, kita lanjut. Pembelajaran. Oh, belum sarapan. Setelah selesai pembelajaran, kita bersarapan ke kantin. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk nilai. Nilai yang ada di dalam sebuah hikayat itu sudah tahu apa belum? Sudah, Ibu. Iya, sudah. Belum, Ayo, Bu. apa saja nilai yang ada di dalam sebuah hikayat? Oh, belum. Oke. Ada nilai agama ya, Bu.
Nilai religi. Oh iya, iya Nilai sosial, Baik. Ibu. Nilai sosial, Bu. Nilai moral, Iya. Ibu. Oke, Nilai kita budaya. lanjut. Ada edukasi juga di situ, Ibu. Iya, nilai Ada juga nilai edukasi pendidikannya, atau Bu. oh Ya. iya, edukasi dan pendidikan itu sama. Baik, kita Iya. Ibu akan memaparkan nilai yang ada di dalam sebuah hikayat. Nilai yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti. Berarti moral adalah perilaku kita, baik atau perilaku tokoh. Nilai sosial, berikutnya ada nilai sosial, nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. Kita sesama masyarakat, sesama berteman harus ada nilai sosialnya. Yang berikutnya ada nilai agama. Nilai yang berasal dari nilai agama. Agama itu kita anut sendiri. Kita masing-masing punya kepercayaan. Baik, kita lanjut. Nilai budaya. Nilai budaya itu berasal dari masyarakat yang mempengaruhi perilaku. Yang berikutnya adalah nilai pendidikan. Adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan. Artinya nilai pendidikan itu sangat penting. Nah, Ibu mau tanya, apakah nilai yang di dalam hikayat ini relevan dengan kehidupan sekarang? Gimana? Bisa relevan, Bu. Apakah yang ada di dalam? Oke, iya sih, betul. Devi sudah menjelaskan bahwa nilai-nilai ini sudah relevan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam pembelajaran hari ini kita akan menemukan struktur. Di dalam struktur hikayat itu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, koda, dan rekonstruksi isi hikayat. Ini adalah bagian dari struktur hikayat. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membaca cerita hikayat Indra Bangsawan. Sudah kita tampilkan videonya, sudah kita baca di pertemuan pertama. Sekarang kita menentukan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita hikayat Indra Bangsawan. Siapa yang masih ingat cerita hikayat Indra Bangsawan? Cerita raja ya, Bu ya. Cerita raja. Ada lagi yang lain? Apa, Bu? Cerita tentang bangsawan, Bu. Cerita tentang bangsawan. Ada lagi? Siti boleh menjelaskan apa itu hikayat Indra Bangsawan? Ini, Bu, tentang ceritanya memang tentang seorang raja, Bu. Iya, seorang raja. Cerita itu Indra adalah cerita betul yang semua yang kalian jelaskan. Ada raja, ada kerajaan, dan lain sebagainya yang dijelaskan tadi. Nah, untuk hikayat Indra Bangsawan ini menggunakan cerita yang menyebutkan bahwa yang pertama di paragraf pertama menjelaskan tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bangsawan dari negeri Kobat Syariah. Setelah berapa lama di kerajaan tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalindah 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Gaya. Maka Baginda
Ada apa? Iya, Ika? Tidak, Bu. Saya mau permisi sebentar ya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, begitulah cerita hikayat Indra Bangsawan yang sudah kita dengarkan dan sudah kita baca. Nah, kemudian kita menemukan unsur nilai di dalam sebuah hikayat Indra Bangsawan. Coba dijelaskan apa saja nilai yang ada di dalam sebuah hikayat Indra Bangsawan. Saya, Bu, Iya, silakan. ada nilai agama, Ya. sosial, Heeh. budaya, Ya. moral, dan edukasi, Bu. Oh iya, betul. Terima kasih Nomi sudah menyebutkan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah hikayat Indra Bangsawan. Nah, di dalam nilai Indra Bangsawan itu, di dalam hikayat Indra Bangsawan, diantaranya ada nilai agama. Mana contoh yang menunjukkan bahwa nilai yaitu memohon kepada Tuhan dan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Ada dua nilai agama di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Coba lagi, yang nilai sosialnya mana yang menunjukkan bahwa nilai sosial itu ada di dalam Indra Bangsawan. Membantu orang, Bu. Iya, Melihat perbedaan status, Bu. Oh iya, betul. Tidak melihat perbedaan status sosial. Membantu orang lain yang berada dalam posisi kesusahan. Baik, selanjutnya nilai budaya. Mana yang menunjukkan nilai budaya? Mana yang menunjukkan nilai budaya? Silakan siapa yang bisa. Sayembara, Bu, untuk mencari jodoh. Oh, sayembara untuk mencari jodoh. Nah, di dalam kehidupan sekarang Kalau apa? jodoh tepat Ika ini kalau jodoh. Raja yang ditunjuk berdasarkan keturunan, Bu. Oh, raja yang berdasarkan keturunan. Ya, boleh. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas untuk penggantinya serta mencari jodoh putrinya dengan cara sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan terkuat dan terhebat. Ibu mau tanya deh sedikit, boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Di sini, apakah ini masih terjadi perjodohan itu di dalam kehidupan kita? Sudah jarang, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Tapi jarang, Bu. Devi pernah dijodohkan, Bu. Apakah Ada juga. oh, Dewi pernah dijodohkan sama siapa itu? Ada juga. Nova, Bu. Nova juga pernah dijodohkan. Nova juga pernah dijodohkan. Iya. Tidak Pernah, Bu. apa-apa. Tapi Jodoh. malah saya mau zaman sekarang dijodohkan, Bu. Nggak mau lah. Oh, Iya, begitu. Bu. Nova tuh pintar cari jodoh, Bu. Oke. Iya, nanti tengok tamatan sekolah nanti kuliah kerja cari jodoh. Oke, betul itu, Nova. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Sarah, ada rupanya di dalam sebuah hikayat itu ada kata-kata yang arkais. Apa itu kata-kata arkais itu, Siri? Kata-katanya sulit, Bu, untuk dimengerti, Bu. Memakai bahasa Melayu klasik. Oh iya. Selalu menggunakan bahasa Melayu klasik. Contohnya apa? Contohnya ada kata titah, Bu. Titah.
Ditore, Ina, Ya, betul. itu Bu. Ada mahligai, Bu. Iya, ada kata-kata. Iya. Apalagi? Upeti, Bu. Bejana, Bu. Iya, betul. Kalau beroleh itu apa? Beroleh itu apa? Beroleh. Dapat ya, Bu ya? Dapat ya, Bu. Dapat, Bu. Iya. Dapat ya? Iya, kalau titah tadi apa? Kita itu Perintah, Bu. Perintah, perintah, Ibu. Iya, perintah. Kalau bulu? bambu, Ibu. Tanaman Bambu. Rambut. Bambu. Ambil bulu sebatang. Mahligai itu apa? Maligai cinta. Tempat kediaman, Bu, raja dan putri. Maligai Aja, Bu. cinta. Kediaman Oke, cinta. betul. Ditore? Diiris, Ibu, diiris ya. Diri supaya terbuka, Bu. Oke, cembul? Tidak tahu, Ibu. Dari logam ya. Atau yang terbuat dari logam, Bu. Iya, inang? Saudaranya Nova. Perempuan yang merawat perempuannya. Anak. Iya. Anak Upeti? Upah. Upah. Kelit? Saya Rakyat. Iya, yang terakhir bejana. Wadah. Wadah. Nah, Iya. Nah, waduh. Iya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, baik kita kembali ke pembelajaran selanjutnya, yaitu adanya ketika kita melanjutkan sebuah pembelajaran hikayat, ada apa? Baik, kita lanjutkan. Untuk pembelajarannya adalah membuat sinopsis. Nah, bagaimana cara membuat sinopsis? Coba jelaskan, Nova. Membuat sinopsis. Saya, Bu. Iya, silakan. Iya, silakan, Gimana Nelly? Nelmi, silakan. Iya, Iya, ya Bu. Cara membuat sinopsis kalau menurut pengetahuan saya adalah membaca keseluruhan isi sinopsis dulu, Ibu. Isi hikayat dulu, Ibu. Kemudian memahami kata-kata sulit iya. dan memahami makna Iya, hikayatnya. selanjutnya. Iya. Hanya itu yang saya tahu, Ibu. Nah, boleh saya tambahkan? Ya, betul. Saya tambahkan dulu. Ketika kita menuliskan sinopsis di dalam sebuah cerita hikayat, yang pertama kita harus membaca terlebih dahulu semuanya teks hikayat itu. Yang kedua, kita menemukan pokok isi di dalam sebuah hikayat. Kemudian kita menggabungkan isi pokok hikayat itu akan jadilah sebuah sinopsis. Paham semuanya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, oke. Nah, di dalam cerita Indra Besar, hikayat itu sinopsis yang digunakan, yang didapat hanya berupa isi pokok. Nah, silakan yang bagaimana isi dalam sinopsis di dalam sebuah hikayat Indra Bangsawan. Siapa yang bisa membacakan? Kecil, Ibu. Nggak jelas. Dibesarkan ini sedikit, Ibu. saya, Bu. Silakan Ika. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja ya, Bu ya. Mereka itu kembar, yaitu Indra Bangsawan dan Caputri. Kemudian mereka itu rajanya itu menguji siapa sih yang layak jadi penggantinya. Kemudian dia menyuruh yang kedua anaknya itu mencari bulu. Kemudian mereka mencari dan pas di perjalanan mereka terpisah, Bu, karena ada badai. Mereka akhirnya pasrah kepada Tuhan dan akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Iya. Nah, kemudian itu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Ika. Ada lagi Ika? Sama, Bu.
Ada lagi yang bisa menyebutkan sinopsis dari Hikayat Indra Bangsawan? Saya, Bu. Iya, silakan. Saperi berhasil menorong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Saperi menikah dengan Putri Ratnasari di tempat lain. Indra Bangsawan akhirnya sampai ke negeri antah berantah yang dikuasai oleh Buraksa dan bertemu raksasa yang disebut Nenek. Raja Kabir takluk kepada Buraksa dan membuat Putri Kumalasari sebagai peti. Putri Kumalasari sakit mata dan hanya bisa disembuhkan oleh air susu harimau beranak muda. Setelah mengetahui peristiwa itu, si hutan menempatkan susu kambing pada wadah digantung di dahan pohon. Indra Bangsawan mendapatkan susu harimau beranak muda dan dari nenek dan menipu 9 anak raja dengan susu kambing. Indra Bangsawan yang membawa susu harimau beranak muda, sembuhlah Putri Kumalasari. Raja Kabir bertitah barang siapa yang mengalahkan Buraksa akan menjadi menantunya. Indra Bangsawan diajari oleh neneknya membuat ramuan dan diberikan kepada Buraksa. Buraksa tak berdaya dan 9 anak raja mengambil selimut dan hendak menipu raja. Akhirnya Indra Bangsawan menikah dengan putri raja. Udah, Bu. Nah, terima kasih. Coba kalau semuanya memberikan sinopsis dari Hikayat Indra Bangsawan itu seperti Devi, alangkah lebih bagus. Nah, berarti kita lanjutkan ya. Apakah sudah paham bagaimana cara menentukan sinopsis di dalam sebuah cerita hikayat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk sinopsis di dalam sebuah cerita hikayat, artinya kita harus dulu isi pokok di dalam sebuah cerita hikayat itu di setiap paragraf. Kemudian kita menjadi akhirnya akan menemukan sinopsis di dalam sebuah cerita. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas menemukan nilai-nilai hikayat si miskin. Kemudian buatlah sinopsis hikayat si miskin, ya. Silakan beri kelompok. Yang kelompok pertama, Devi, Suci, Nelmi. Kelompok kedua, Siti, Devi, dan Naomi. Kelompok ketiga, Ika, Hula, dan Dita. Apakah sudah mendapat kelompok semuanya? Saya belum, Bu. Sudah, Bu. Siapa? Yusmaneli belum. Yusmaneli belum, Bu. Yusmaneli boleh bergabung nanti dengan Siti. Oke? Baik, Bu. Iya, silakan dikerjakan untuk langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Bu. Paham, Ibu. Ya, silakan laksanakan tugasnya. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Silakan dilaksanakan, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, Ya, Bu, sudah. nilai-nilainya. Silakan. Tidak. Iya, silakan. Untuk nilai-nilai dan sinopsis hikayat si miskin. Ya, silakan. Sudah selesai dipresentasikan per kelompok. Siapa yang mau dulu? Kelompok 1, Ibu. Iya, silakan. Baik, saya dari kelompok 1, wakil kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
nilai-nilai hikayat dalam si miskin. Yang pertama adalah nilai agama, yaitu percaya kepada Tuhan, bahwa dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipannya terdapat pada kutipannya seperti ini, karena takdir Tuhan, si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaga besar berisi emas yang banyak. Itu nilai agama. Kemudian nilai sosial, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Terdapat pada kutipan seperti, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Itu, Bu. Berikutnya nilai budaya. Udah ya, Bu ya? Ya. Boleh dilanjutkan, Nelly? Ya, nilai budaya yaitu budaya menyembah seorang raja untuk tunduk kepada raja. Kutipannya, si yang mulia, sahut si miskin, lalu bersujud kepada maharaja. Kemudian yang terakhir nilai moral yang kami temukan di sini adalah kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal yang ada dalam hidup kita. Kutipannya, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan mencarikan buah mangga itu. Jika dapat, Kakanda akan memberikan kepada Adinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Itu, Bu, demikian presentasi kami tentang nilai-nilai hikayat yang sudah kami baca tentang hikayat si miskin. Iya. Jawabannya sangat luar biasa. Silakan kelompok Siti. Iya Bu, sama Bu jawabannya Bu. Kami juga menemukan seperti itu Bu, nilai-nilai dalam hikayatnya. Perlu dibaca lagi Bu. Oke, kalau begitu tidak kalau sama bisa dibacakan. Baik, untuk kelompok Ika, bagaimana? Iya Bu, sudah. Siapa yang ingin membacakan? Boleh Wulan ataupun Dita? Wulan, Bu. Silakan Wulan aja lah. Silakan Wulan. Kami belum begitu selesai Bu, yang nilai-nilainya sama Ibu sama kelompok Siti. Sinopsis juga hampir sama Ibu. Oh begitu. Dita tunjuk tangan tadi kayaknya Dita. Silakan Dita. Dita aja pula Dita. Silakan. Ya, saya lagi pusing Bu. Ya sama Bu. Kok ada pusing Wulan? Ada apa? Saya belum sarapan Ibu. Oh begitu. Baik. Semua jawabannya sama. Maksudnya bagaimana? Sinopsisnya sedikit tapi ya Bu. Oke, silakan Ika. Nah, jadi ini kalau sinopsis dari kelompok kami tentang hikayat si miskin itu, zaman dahulu itu ada kutukan menjadi miskin seorang raja Bantara Indra. Nah, kehidupannya dan istrinya itu menjadi tidak karuan, lontang-lantung. Nah, kemudian mereka itu mencari makannya dari kampung sana, kampung sini. Nah, oleh karena itu mereka itu dihina, Bu. Mereka dihina oleh masyarakat setempat. Nah, suatu ketika si istri itu mengandung 3 bulan dan dia itu pengen kali, Bu, makan buah mangga yang tumbuh di halaman istana. Nah, si suami itu sampai berusaha memohon pada raja ya, karena dia sayang sama istrinya lagi hamil dan pengen buah mangga, dia memohon kepada raja, sehingga masyarakat itu juga menjadi tersentuh hatinya dan kasihan sama si miskin itu. Nah, beberapa bulan lahirlah putra si miskin, dia itu gagah, diberi nama Marakerma. Nah, dan dia itu luar biasa membawa berkah, Bu. Nah, setelah lahir, setiap tiang yang akan dirancang ayahnya untuk membangun tempat berteduh menghasilkan emas. Jadi si miskin itu dapat membangun sebuah kerajaan besar, Bu, dari yang emas tadi itu menjadi Puspasari. Nah, si miskin itu sampai diangkat oleh raja, Bu, menjadi Maharaja Indra Angkasa. Sampai kemudian lahir juga adiknya Markemah itu namanya Nila Kusuma. Nah, kemasyhuran itu menambah keirian dan menjadi raja sebelah itu menjadi iri. Nah, kemudian Maharaja Indra Angkasa itu mencari nujum untuk bagaimana meramalkan peruntungan kedua anaknya, sehingga mengumpulkan kerajaan sebelah itu mengumpulkan semua ahli nujum untuk dihasut
agar markema untuk nila ataupun markema. Nah, sampai di situ kami Bu, belum sampai selesai. Tapi sudah betul ya Bu ya? Iya, sudah betul. Terima kasih Ika kelompoknya. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Hampir sama Bu dengan yang itu juga Bu. Oh, Lebih banyak punya itu. Oke. Lebih banyak punya kelompok Ika dan kawan-kawan. Oke, jawabannya betul sekali. Kalau untuk hikayat si miskin ini sudah dijelaskan oleh Ika dan kawan-kawan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kalau untuk menentukan, Ibu ingatkan kembali hal-hal yang diperhatikan dalam menyajikan kembali isi hikayat. Pokok-pokok isi hikayat dapat digunakan sebagai dasar dalam menyajikan kembali isi hikayat dalam bentuk sinopsis. Sudah paham semuanya? Paham Ibu. Paham Bu. Paham Ibu. Paham Sudah Ibu. paham? Paham. Nah, oke, berarti sudah paham semuanya. Untuk yang bisa siap memberikan kesimpulan. Silakan Depi untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa ya? Suaranya belum ada Pak Depi. Pak Depi pula. Halo. Iya, silakan Devi untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang hikayat. Kita sudah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan hikayat. Kita sudah belajar tentang menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, karakteristik hikayat, dan bagaimana cara membuat sinopsis dari sebuah cerita hikayat, Bu. Iya, untuk kesimpulan hari ini, kita sudah mempelajari teks hikayat Indra Bangsawan, pengertian dari hikayat, nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita hikayat. Jadi contohnya adalah Indra Bangsawan. Kemudian kita mengenal struktur hikayat itu sendiri. Dan bagaimana membuat sinopsis dari hikayat yang sudah kita tonton dan sudah kita baca. Terima kasih Depi sudah menjelaskan kesimpulan untuk hari ini. Berikutnya adalah kita, Ibu akan memberikan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tolong dipelajari tentang nilai-nilai hikayat itu. Akan kita sandingkan dengan nilai cerpen. Berarti membandingkan nilai-nilai hikayat dengan nilai-nilai cerpen. Nah, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan Depi untuk membaca doa. Silakan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat syafaat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Ibu sudahi pertemuan hari ini. Minggu depan dengan jam yang sama, dengan hari yang sama kita kembali lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.